Hai Gongju dan Li Jing sudah tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka ketika bertanya kepada Yuho, akankah sang penolong yang disebut oleh Dewa Laut itu benar-benar memiliki cara untuk mengembalikan Lia seperti sedia kala. Namun ekspresi Yuho muram ketika menjelaskan bahwa jiwa asal Lia sudah hancur, setengah rohnya telah tiada, dan lautan mentalnya sudah kering, di mana seluruh kondisi ini sudah cukup mengindikasi bahwa sang putri tidak akan bisa dihidupkan kembali seperti sedia kala. Yuho juga menceritakan tentang pertemuannya dengan separuh roh Lia yang sudah dimurnikan serta keberhasilan mereka menghabisi Wan Hundo Luo yang menjadi dalang di balik kondisi tersebut. Meskipun penjahat yang telah menyakiti Lia telah tiada, Li Jing masih tidak tenang karena keselamatan adiknya belum terjamin dan bertanya apakah Yuho benar-benar tidak memiliki cara lain. Yo. Baru ketika obrolan sampai di sinilah Yuho menjelaskan bahwa dia memiliki cara terakhir untuk menyelamatkan Lia, yaitu menggunakan teknik pengikatan roh jiwa yang ori angga KW kayak punya Wan Hundo Luo, di mana cara ini akan membuat Lia tetap hidup sebagai roh jiwanya. Permasalahannya adalah separuh jiwa Lia yang tersisa ini tidak salah lagi masih menyimpan kebencian mendalam pada manusia, dan dia bisa saja kehilangan nyawa dalam proses pengikatan roh, mengingat proses ini membutuhkan kepercayaan penuh calon roh jiwa kepada tuannya. Wutong langsung berubah khawatir ketika mendengar kondisi berbahaya itu. Namun tampaknya keputusan Yuho sudah bulat dan dia akan mempertaruhkan segalanya termasuk nyawa demi menyelamatkan Lia sesuai petunjuk Tangsa. Baru saja Yuho membentuk formasi pengikatan roh jiwa ketika separuh roh Lia yang tersisa langsung diselimuti dengan ketakutan seolah ingin melarikan diri dari formasi aneh manusia yang tampak begitu kejam di matanya. Meski demikian Yuho tidak menyerah begitu saja dan perlahan berusaha mengekstrak roh Lia sambil menenangkan Putri Duyung yang telah mengalami nasib buruk tersebut. Namun betapapun Yuho berusaha untuk menenangkan Lia, seperti yang sudah dia duga juga, kebencian sang Putri Duyung kepada manusia terlalu dalam sehingga membuatnya terus memberontak dalam proses pengikatan jiwa. Kondisi ini membuat lautan spiritual Yuho mulai gonjang-ganjing sebelum kemudian secara perlahan menghancurkan formasi pengikatan roh jiwa. Hai Gongju hanya bisa meraung melihat putrinya tampak jelas mengalami penderitaan dan dia sangat ingin membantu menenangkan Lia kalaupun memang ada caranya. Sayangnya pengingatan roh jiwa hanya berlangsung antara calon roh dengan tuannya, di mana dengan kata lain hanya Yuho lah yang bisa berkomunikasi dengan Lia. Roh-roh jiwa Yuho yang lain juga ikut khawatir melihat kos-kosan mereka nyaris runtuh karena kegagalan proses pengikatan, di mana kondisi ini benar-benar dapat membuat Yuho kehilangan nyawa kalau tidak dihentikan. Namun sekali lagi keputusan Yuho sudah bulat dan dia masih belum mau menyerah ketika tidak punya pilihan selain mengekstrak paksa separuh roh Lia dari tubuhnya. Tapi ternyata sekalipun Yuho sudah mengekstrak paksa roh Lia dengan segala keterampilan nekromansinya, proses pengikatan roh jiwa ini masih berujung pada kegagalan sehingga formasi pengikatan hancur dan Yuho mengalami serangan balik yang sangat parah sebagai hasilnya. Roh Lia nyaris menghilang, begitu pula lautan spiritual Yuho yang sudah separuh runtuh hingga mengancam nyawanya ketika tiba-tiba saja segel duyung yang sebelumnya ditinggalkan oleh roh gentayangan Lia mulai memancarkan cahaya keemasan yang membuat baik Hai Gongju maupun Li Jing tampak terkejut karena mengenali cahaya itu sebagai teknik berkah sang duyung. Tepat ketika berkah sang duyung aktif itulah roh Lia yang sebelumnya hendak menghilang kembali menyatu, begitu pula formasi pengingkatan roh jiwa Yuho yang sudah separuh runtuh secara mendadak justru mencapai keberhasilan. Roh Lia yang sudah terekstraksi dengan sempurna kemudian menyatu dengan lautan spiritual Yuho, sementara Hai Gongju dan Li Jing masih diliputi dengan keterkejutan sekaligus keharuan ketika benar-benar yakin 110% kalau Yuho memang sahabat ras duyung. Penilaian
Penilaian ini tidak semata-mata disebabkan karena petunjuk Mimin Tangsan di episode sebelumnya, melainkan juga fakta bahwa roh penasaran Lia telah memberikan Yuho berkah sang duyung sebelum lenyap, di mana teknik tersebut adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan sekali seumur hidup oleh seekor duyung. Karena proses pengikatan roh jiwa telah berhasil, Hai Gongju sekali lagi tidak dapat menahan rasa ingin tahu ketika bertanya apakah sekarang putrinya sudah baik-baik saja. Wutong tersenyum kecil ketika menjelaskan kalau roh Lia sekarang masih sangat lemah dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk memulihkan diri di dalam lautan spiritual Yuho. Oke, sekarang kita pindah dulu yuk ke daratan benua Doluo, tepatnya di kota Tianling yang sedang mengalami peperangan besar sebagai akibat dari serangan Kekaisaran Ryu kepada Kekaisaran Tianhun. Meskipun sudah ditargetkan sejak puluhan episode yang lalu, Kekaisaran Tianhun yang sekarang sudah didukung oleh Kekaisaran Doling masih tidak menyerah dan akan terus mempertahankan tanah kelahiran mereka apapun yang terjadi. Sementara Kekaisaran Tianhun dan Doling merasa seolah mereka memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan, Luan Peng alias Doluo Phoenix Api yang dahulu memegang komando militer tertinggi mau tidak mau mengakui keterampilan Juji dalam menyusun strategi perang. Hal ini disebabkan karena permaisuri Kekaisaran itulah yang membuat strategi menunjukkan kelemahan untuk membuat koalisi lawan berpikir mereka memiliki kesempatan untuk menang. Padahal Kekaisaran Ryu masih menyimpan bala bantuan yang luar biasa besar dan dengan bala bantuan itulah mereka akan merenggut kemenangan dengan gemilang. Dan benar saja, sekarang Juji memerintahkan agar seluruh master pembimbing roh level 8 dan 9 untuk keluar karena mereka akan segera melaksanakan operasi pemenggalan. Sekarang kita pindah lagi ya, kali ini ke kota Mingdu, tempat di mana Su Tianran jaga kandang sambil menunggu setiap laporan tentang kabar terbaru di medan perang. Atuh, ekspresinya terlihat suram ketika mendapat laporan tentang beberapa titik formasi pembimbing roh telah hancur diserang, di mana penyerangnya pun tidak pernah mereka ketahui sampai detik ini. Su Tianran sudah hampir impulsif ingin memerintahkan banyak pasukan untuk memburu para penyusup tak dikenal ini sampai dapat, kalau tidak buru-buru dihentikan oleh Perdana Menteri yang justru berpikir kalau situasi ini sudah direncanakan oleh musuh dan mereka bisa masuk dalam perangkap kalau bersikap impulsif. Belum cukup Su Tianran dibuat ngamuk, masuklah seorang jenderal yang mengabarkan bahwa mereka telah menerima pesan dari Juzi dan membuat seisi aula langsung dak-dekser, merinding remang-remang bulu ketek. Tapi ternyata kabar yang diberikan Juzi justru mampu memadamkan api amarah di hati Su Tianran karena permaisuri Kekaisaran yang sekaligus merangkap sebagai Grand Marshal itu mengabarkan bahwa mereka telah berhasil memenangkan pertarungan di kota Tianling. Hampir seluruh keluarga Kekaisaran Tianhun telah musnah dan sisa-sisa pemberontakan telah disapu bersih. Satu-satunya orang yang belum pernah berhasil mereka tangkap adalah segelintir pimpinan Kekaisaran Tianhun yang ternyata berada di bawah perlindungan Akademi Shrek. Dengan demikian, dalam beberapa hari ke depan pasukan Kekaisaran Ryu telah mendapat kesempatan untuk bergerak menguasai seluruh wilayah Kekaisaran Tianhun kecuali kota Shrek. Perdana Menteri dan para petinggi Kekaisaran bersorak gembira, sementara Juji di medan laga akan segera menyelesaikan misi besarnya. Dan ya, kita tinggalin dulu yo ini kedoliman Kekaisaran Ryu yang belum ngerasain aja kalau udah kena ajab gimana tuh nantinya. Kita balik lagi ke Istana Duyung di mana 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata dan akhirnya Yuho sudah berhasil menyelesaikan penyatuannya dengan Lia. Ledakan energi dahsyat menyebar ke seluruh lautan sementara Wutong sudah tidak bisa menahan rasa antusias ketika memastikan apakah Akang sudah benar-benar menyelesaikan pencerahannya. Yuho tersenyum ketika menjelaskan bahwa dia tidak hanya menyatu sepenuhnya dengan roh Lia, namun juga melengkapi cincin 16 alias telah mendapatkan ke-8 untuk 2 roh pelindungnya.
Tidak hanya itu, Yuho juga mendapatkan tulang roh terakhir yang membuat seluruh set tulang roh di tubuhnya telah lengkap. Yuho sebenarnya tidak menyangka kalau Lia adalah monster roh ratusan ribu tahun, namun sekarang dia bisa berbangga diri karena monster roh yang sudah ditindas oleh Sekte Roh Kudus sekarang justru menjadi kekuatan baru baginya. Hai Gongju dan Li Jing tidak dapat menahan ekspresi mereka ketika melihat tulang roh lengan kanan Lia, seolah diam-diam merasa lega karena sepertinya proses penyatuan benar-benar telah berakhir. Dapat merasakan betapa Hai Gongju dan Li Jing sudah begitu mendambakan pertemuan dengan Lia, Yuho pun mempersilahkan roh jiwa keenamnya itu untuk keluar dan bertemu kembali dengan keluarga yang begitu dia rindukan. Tidak ada satupun di antara 3 putri laut terkuat di samudra itu yang bisa menahan tangisan kebahagiaan sekaligus tangisan kerinduan yang telah lama terpendam ketika benar-benar bisa bertemu kembali dengan Lia setelah melihat putri duyung bungsu itu berada dalam kondisi menyedihkan selama bertahun-tahun. Sementara para putri duyung melepas rindu, Yuho bertanya kepada Wutong tentang seberapa lama dia berkultivasi dan segera meledak dalam keterkejutan ketika mendengar kalau dia sudah berada di istana laut selama 10 hari penuh. Yuho sudah membayangkan keadaan buruk macam apa yang terjadi di luar sana dan ingin segera kembali kalau tidak buru-buru dihentikan Wutong yang tidak tega memisahkan Lia dari keluarganya padahal baru bertemu beberapa menit. Mendengar perkataan Wutong, Lia langsung mendekat dengan ekspresi tidak enak karena baginya bisa hidup lagi saja sudah merupakan sebuah berkah luar biasa sehingga dia tidak memiliki keberanian untuk menyita waktu Yuho lebih lama. Yuho meminta Lia untuk tidak berpikir demikian karena baginya keselamatan putri laut itu jauh lebih penting. Hai Gongju juga tidak menunjukkan rasa keberatan kalau Yuho ingin segera kembali ke daratan, malah menyerahkan sejumlah mutiara duyung yang berasal dari air mata mereka, di mana air mata duyung inilah yang merupakan saripati energi spiritual ras putri laut. Yuho menyerap air mata duyung ke dalam mata spiritual dan langsung dibuat terkagum ketika merasakan bagaimana laut spiritualnya yang sebelumnya nyaris hancur lebur mulai pulih dengan cepat. Hai Gongju sekali lagi berterima kasih atas bantuan Yuho kepada klan Putri Laut dan dia tidak bisa memberikan hal lain kecuali air mata mereka untuk membalas kebaikan sang penolong. Hai Gongju bersama Li Jing mengantar Yuho keluar dari istana laut sebelum kemudian meminta bantuan teman manusia mereka satu-satunya itu untuk menolong Lia. Yuho mengangguk paham atas permintaan Hai Gongju dan berhubung sekarang dia dan Lia adalah satu kesatuan, maka segala urusan klan Putri Laut juga akan menjadi urusannya di masa depan. Samudra terbelah untuk kedua kalinya dan Yuho bersama dengan Wutong juga Lia melintasi samudra untuk bergegas kembali ke daratan, bersiap untuk menuntut balas atas hutang darah yang diciptakan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Sekarang kita main dulu yuk ke pesawat mayat hidup Yuho yang menjadi basecamp 7 Monster Strike beserta seluruh rombongan sekte Eta. 7 Monster Strike mondar-mandir dalam kekhawatiran karena baik Yuho maupun Wutong belum memberikan kabar apapun setelah pergi berhari-hari lalu. Tidak hanya 7 Monster Strike, seluruh rombongan sekte Tang di camp militer itu juga tenggelam dalam kebingungan karena mereka hampir mati kutu karena tidak bisa melakukan banyak hal di dalam pesawat mayat hidup. Tidak juga bisa memulai operasi penyerangan lain sebelum Yuho kembali. Nah, keheningan dan kematikutuan ini sedikit reda ketika fluktuasi energi kuat menyebar di seluruh pesawat mayat hidup sebagai akibat dari Ji Jiuchen yang telah menyelesaikan retreat panjangnya. 7 Monster Strike langsung meledak dalam kegembiraan ketika melihat Ji Jiuchen telah melakukan terobosan, sementara orang yang menjadi pusat perhatian justru berkata bahwa setelah mendapatkan pencerahan mendalam di jalan pedang, dia dapat merasakan kegelisahan di hati semua orang. Nah, daripada resah dan gelisah terus-terusan, Ji Jiuchen yang emang hobinya baku hantam langsung ngajakin 7 Monster Strike sparring dan membuat 7 Monster Strike langsung mundur alon-alon karena mengetahui dengan jelas seberapa ambisnya pemuda itu kalau masalah gebu
gebug-gebugan. Ketika semua orang menolak dengan halus, Xiao Xiao justru dengan percaya diri menerima tawaran Jijo Chen karena dia juga anggota 7 Monster Strike dan ingin menguji kekuatannya sendiri dibandingkan dengan Dewa Pedang generasi Solen kedua tersebut. Di episode sebelumnya kan Jijo Chen telah melakukan terobosan dan mengajak 7 Monster Strike untuk menguji coba kekuatan barunya. Sekarang kita akan lihat bersama-sama bagaimana pertempuran si ahli pedang versi Solen 2 bertarung melawan Xiao Xiao yang konon katanya dianggap sebagai 7 Monster Strike paling lemah di kelompoknya. Namun seperti yang bisa kita lihat sendiri, Xiao Xiao sama sekali tidak menunjukkan kerugian ketika bertarung dengan Jijo Chen yang secara kekuatan roh sudah melampaui dirinya. Yang lebih mengesankan lagi, pada awal pertempuran Xiao Xiao hanya menggunakan seruling Phoenix dan satu roh pelindungnya saja untuk bisa membuatnya menahan serangan Jijo Chen. Dengan kekuatan pelemahan seruling Phoenix, semua momentum serangan yang telah dibangun oleh Jijo Chen menjadi berantakan dan hal ini biasanya membuat musuh yang melawan Xiao Xiao menjadi kelelahan. Nah, baru setelah momentum serangan Jijo Chen dapat dilemahkan, Xiao Xiao mulai mengeluarkan roh pelindung keduanya yaitu kuali jiwa Sanseng yang menyebabkan penganut jalan pedang itu harus ekstra fokus dalam menyerang sekaligus bertahan karena menghadapi gempuran bertubi-tubi dari Xiao Xiao. Jijo Chen bahkan sudah harus menggunakan teknik wujud roh pelindung featuring cahaya penghakiman sebelum akhirnya berhasil melewati gangguan teknik Xiao Xiao dan menebas si pemilik teknik. Hei Sheito sudah memekik khawatir tatkala menyaksikan ayam ambebnya ditekan sedemikian rupa oleh Jijo Chen, namun ternyata yang ditebas tidak lain hanyalah klon pengganti, sementara Xiao Xiao yang asli justru menggunakan wujud sejati roh pelindung dan balik menekan Jijo Chen dengan teknik roh ke-6 pilar Phoenix-nya. 6 pilar Phoenix raksasa yang mengandung aura penekanan jiwa mengelilingi Jijo Chen hingga membuat sang ahli pedang tidak punya pilihan kecuali melepaskan domain pedang gila yang baru saja dia dapatkan. Namun Xiao Xiao pun tidak tinggal diam karena kekasih Haiseto itu segera menggunakan teknik roh ke-8 kuali jiwa Sanseng yaitu 9 kuali 3 kehidupan hingga akhirnya akhirnya ledakan dahsyat karena benturan dua teknik roh tingkat tinggi menggoncang seluruh pesawat mayat hidup Yuho sebelum kemudian Jijo Chen menarik kembali pedangnya setelah mengakui kekalahannya kepada Xiao Xiao dalam pertarungan ini. Xiao Xiao dengan gembira memutar seruling 9 Phoenix dan berterima kasih kepada Jijo Chen yang sudah mengajaknya melakukan latih tanding menyenangkan ini. Sementara itu Heiseto langsung menghampiri kekasihnya dengan ekspresi yang tidak kalah gembira, memuji Xiao Xiao dan menyebut kalau mungkin dia pun bukanlah lawan sepadan untuk gadis itu apabila harus bertarung di area terbatas seperti ini. Dipuji sedemikian rupa membuat Xiao Xiao semakin besar hulu alias besar kepala, bukan besar yang itu, dan meninju dada Heiseto seolah berkata, makanya jangan macam-macam ya Kang. Tepat setelah pertarungan berakhir datanglah Yuho dan Wutong yang langsung menunjukkan nada kecewa karena mereka yakin telah melewatkan sebuah pertunjukan menarik selama pergi ke Laut Es. Rombongan Sekte Tang menyambut kepulangan dua sejoli dengan antusias sebelum kemudian segera masuk ke tenda utama untuk membicarakan rencana mereka selanjutnya. Yuho menjelaskan singkat hasil dari perjalanannya selama 10 hari ke Laut Es sebagai sesuatu yang cukup menguntungkan, di mana jeda waktu tersebut pasti membuat Kekaisaran Matahari Bulan berpikir kalau mereka melakukan perjalanan militer biasa. Maksudnya, karena mereka udah hilang 10 hari nih, jadi Yuho berpikir kalau Kekaisaran Ryu nggak akan menduga mereka pergi pakai gerbang neraka yang udah kayak pintu kemana aja. Tapi ya, lewat perjalanan biasa entah lewat laut atau lewat hutan, jadi ngurangin kecurigaan lawan gitu lah guys. Karena itulah momentum ini harus segera dimanfaatkan untuk melanjutkan operasi, mumpung mereka masih dapat terus menggunakan gerbang neraka sebagai jalur pelarian pertama setelah menyerang beberapa
garis belakang Kekaisaran Ryu tanpa perlu huru-hara. Dengan demikian, sekalipun Kekaisaran Matahari Bulan memang mendapatkan kemenangan besar di kota Tianli, mereka tetap harus menanggung kerugian yang tidak kecil. Dan benar saja apa yang diduga Yuho, kabar tentang jatuhnya kota Heiyu serta 12 kota lain di wilayah selatan Kekaisaran yang berada dalam keadaan darurat ini langsung menyulut emosi Su Tianran hingga membuat Kaisar Matahari Bulan itu meluapkan kemarahannya di depan para petinggi militer. Sebelum Kaisar Matahari Bulan itu semakin emosi jiwa, Perdana Menteri kembali membuka suara dan mengemukakan pemikirannya tentang tujuan para penjelajah yang sepertinya berniat menggoyahkan kepercayaan rakyat kepada Su Tianran. Karena itulah menurutnya mereka justru tidak boleh termakan jebakan sehingga mengendurkan serangan dan terus maju demi menstabilkan mental pasukan militer di garis depan peperangan. 须以风暴之势，朝中越不能动摇。天内连续洗劫12座城。 Sekarang kita pindah lagi ke pesawat mayat hidup di mana Yuho sedang menggelar meeting evaluasi bersama dengan para anggota sekte Tang lain tentang keberhasilan menjarah banyak gudang persediaan Kekaisaran Ryu. Namun entah kenapa masih belum dapat membuat pondasi Kekaisaran Dolim tersebut goyah. Meski demikian menurut Yuho mereka tidak perlu membiarkan keteguhan Kekaisaran Ryu sampai mengacaukan fokus mereka sendiri dan mengajak semua orang untuk terus menyerah karena satu-satunya cara untuk membuat Su Tianran merasa takut adalah membuat Kaisar Matahari Bulan itu berpikir ada orang yang bisa mencabut nyawanya kapan saja. 想让徐天然感到恐惧。 Sementara itu di istana Kekaisaran Ryu, Ye Yulin tengah mengungkapkan pemikirannya sendiri tentang penjarahannya yang sepertinya dilakukan oleh sekelompok orang. Namun pendapat itu segera dibantah oleh Perdana Menteri yang meyakini bahwa penjara wilayah selatan dan utara ini sebenarnya merupakan kelompok yang sama. Ye Yulin awalnya menyanggah pemikiran itu apalagi mengingat wilayah utara Kekaisaran yang berbatasan dengan Laut Es. Namun setelah Perdana Menteri menjelaskan secara rinci bagaimana para penjara kemungkinan melakukan perjalanan memutar area laut mereka bolak-balik untuk melancarkan serangan terus-menerus di wilayah utara dan selatan, Ye Yulin mau tidak mau hanya bisa diam karena mengamini pemikiran itu memang cukup logis. 星罗帝国南部海港出发，如果这些贼子 Di sisi lain, Yuho masih lanjut memimpin diskusi ketika menyebut bahwa satu-satunya hal yang bisa membuat Su Tianran gemetar ketakutan adalah menjatuhkan kota Mingdu. Pemikiran Yuho memang tidak salah, namun anggota 7 Monster Strike lain masih menyangsingkan kekuatan mereka sendiri mampu menggoncang Kekaisaran Ryu tersebut. Xiao Xiao juga mengingat cerita Yuho tentang keberadaan alat pembimbing roh mengerikan di bawah tanah kota Mingdu yang konon katanya memiliki kekuatan tidak lebih lemah dibanding menara Dewa Kematian. Sementara itu, Su Tianran meminta pendapat Perdana Menteri tentang tujuan kelompok penjara yang sebenarnya karena pemikiran tangan kanan itu memang selalu memiliki ruang kepercayaan tersendiri bagi Sang Kaisar Matahari Bulan. 使得大军撤出且动摇民心。 Perdana Menteri berpikir mendalam sebelum kemudian mengemukakan kalau menurutnya tujuan utama para penjara adalah mengacaukan pemerintahan dan menggoyahkan hati rakyat dengan memaksa mereka menarik pasukan besar dari garis depan pertempuran. Perdana Menteri yakin bahwa musuh yang mereka hadapi sangatlah cerdik dan karena itulah mereka harus segera menemukan cara untuk menghancurkannya. Perbuatan onar sesuka hati ini tidak bisa dibiarkan apalagi momentum peperangan garis depan pimpinan Juzi terus menunjukkan tren positif yang harus dipertahankan. Perdana Menteri berpikir bahwa mereka harus mendukung pasukan garis depan, sementara rombongan Yuho dan Sekte Tang mulai membicarakan Kop Master Pembimbing Roh Kekaisaran Ryu yang menjadi ancaman terbesar. 你的意思是 Yang belum tahu, Kop Master Pembimbing Roh Kekaisaran ini bisa dibilang adalah pasukan Master Pembimbing Roh yang menjadi kartu as Kekaisaran Ryu. Mereka jarang diterjunkan langsung ke dalam peperangan, sehingga kekuatannya belum dapat diidentifikasi dengan baik. Nah, karena inilah Yuho terus menggunakan taktik memancing harimau keluar dari gunung, di mana harimau yang dimaksud tidak lain adalah si Kop Master Pembimbing Roh Kekaisaran Ryu agar meninggalkan kota Mingdu. Dan
Hoilah, strategi Yuho benar-benar berbanding lurus dengan pemikiran Perdana Menteri yang sekarang mengemukakan ide pada Su Tianren untuk mengerahkan Kopmaster Pembimbing Roh secara rahasia ke wilayah selatan. 今后返回。 Perdana Menteri berpikir bahwa Kopmaster Pembimbing Roh Kekaisaran dapat memberikan pukulan telak pada para penjara, namun saran itu langsung ditentang keras oleh Yi Yulin yang menganggap pasukan rahasia itu sudah memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan kota Mingdu. Nah, tapi ada lagi pemimpin militer lain yang balik mengcounter pendapat Yi Yulin karena menurutnya langkah beresiko ini justru menjadi kesempatan terbaik bagi mereka untuk meraih kemenangan. Perdebatan panas terus berlanjut di antara para pemimpin Kekaisaran Ryu di mana satu pihak kekeh menginginkan Kopmaster Pembimbing Roh Kekaisaran untuk tinggal di sisi Su Tianren, sementara pihak lainnya menyebut bahwa keberadaan mereka pun sudah cukup untuk melindungi kaisar. Dan akhirnya 就依首相所言， Akhirnya Su Tianren mengakhiri perdebatan panjang itu dengan mengikuti saran Perdana Menteri yang tentu saja membuat strategi Yuho berjalan dengan mulus. Karena ketika Kopmaster Pembimbing Roh menuju wilayah selatan, mereka akan segera memutar balik ke kota Mingdu yang menjadi jantung pertahanan lawan. Maksudnya putar balik pakai gerbang neraka ya guys ya, karena ceritanya kan memang para petinggi Kekaisaran Ryu ini tuh belum mengetahui kalau penjara yang mereka buru memiliki pintu kemana aja semacam ini. Rombongan Sekte Tang sudah siap banget membuat kekacauan dan oleh karena itulah tanpa membuang lebih banyak waktu, Yuho pun mengumumkan bahwa mereka akan segera bergerak menuju kota Tianhai sebagai target pengalih perhatian untuk Kopmaster Pembimbing Kekaisaran Ryu. 不错。 Sekarang kita pindah dulu ke kota Tianhai yang sedang ditargetkan oleh Yuho, di mana pemimpin kota yang kita sebut aja dia Bambang tengah deg-deg share merinding remang-remang bulu ketek saking permohonan untuk mengerahkan Kopmaster Pembimbing Roh Kekaisaran ke kota mereka terus ditolak oleh komandan militer. Saat ini Bambang sedang dilanda kekhawatiran karena entah kenapa dia yakin kalau pasukan musuh misterius yang menjadi momok di kota Kekaisaran Ryu sepertinya berkeliaran di dekat mereka. Namun Bambang sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan mengajak seluruh pasukannya untuk mengupayakan yang terbaik terlepas dari apapun hasil dari usaha yang telah mereka lakukan. Dan benar saja tidak lama setelah mengatakan demikian, sebuah mata raksasa terbuka di langit di mana mata raksasa itu sudah dikenal sebagai tanda awal keluarnya musuh misterius yang telah menghancurkan banyak kota di Kekaisaran Ryu. Meskipun sudah memikirkan beberapa dugaan, Bambang tetap panik bukan kepalang ketika skenario terburuk yang ada di otaknya benar-benar terjadi. Yang berbeda adalah penyerangan ini datang terlalu tiba-tiba sehingga mereka tidak memiliki waktu cukup untuk melakukan segala hal yang telah dipersiapkan. Tanpa menunggu lama, Yuho menggunakan kejutan spiritual untuk mengganggu fungsi alat deteksi roh di kota Tianhai sebelum kemudian komando diambil alih oleh 7 Moses Rex lain yang menyerbu masuk ke dalam kota. Seperti biasa, hal pertama yang dilakukan oleh rombongan Sekte Tang adalah menguasai gudang penyimpanan kota dan kali ini mereka akan mendapatkan panen luar biasa berhubung terdapat logam langka yang disebut sebagai perak dasar laut yang merupakan cadangan mineral bawah laut kota Tianhai. Karena perak dasar laut adalah bahan wajib untuk merakit meriam roh amunisi tetap, Yuho pun menentukan logam tersebut sebagai target penjarahan karena dia yakin Kekaisaran Ryu tidak akan membiarkan benda seberharga ini jatuh ke tangan musuh. Wutong sebenarnya masih agak ragu mengingat masih ada Kopmaster Pembimbing Roh luar kota yang mungkin muncul, namun Yuho sudah siap membumi hanguskan kota Tianhai dengan atau tanpa kemunculan mereka. 他们不来，加魂导师团必然会赶来。 Selesai menghabiskan persediaan perak dasar laut kota Tianhai, rombongan Sekte Tang pun kembali masuk ke dalam pesawat mayat hidup. Sementara Yuho dan Ayang Wutong menghabiskan waktu di dalam hutan yang masih berada dekat dengan kota. Wutong lagi-lagi menjulit ketika melihat bahwa Kopmaster Pembimbing Roh luar kota Tianhai pun tidak berani keluar sama sekali. Sehingga sekarang mereka bisa lebih tenang menunggu respon dari kota Mingdu. Yuho juga masih tampak begitu santai dan di sini Wutong mendengar penjelasan tentang kekuatan takdir yang selama ini menuntun tindakan Yuho dan oleh karena itulah kekasihnya itu menjadi begitu yakin dengan rencananya sendiri.
Oleh sebab itulah daripada pusyang-pusyang mikirin antek dajal yang pada pengecut banget, Yuho memilih buat mesra-mesraan aja atau sama Ayang Ambeb sambil menikmati pergerakan setiap tanaman roh yang ada di sekitar mereka. Awalnya tanaman-tanaman itu sangat ketakutan pada Yuho yang dianggap sebagai puncak rantai makanan. Namun setelah Yuho menyebarkan kombinasi teknik roh pelindung mental klan duyung yang pernah aura dengan ketenangan, tanaman itu di sekitar mereka pun segera menari dengan gembira. Nah, ketika Yuho sedang menyebarkan deteksi spiritualnya untuk melihat respon tanaman-tanaman roh yang ada di seluruh penjuru hutan, pemilik mata spiritual itu justru dilanda keterkejutan setelah merasakan aura yang luar biasa megah, dan aura ini seharusnya hanya dimiliki oleh kaisar biru perak yang melegenda. Wutong yang mendengar celetukan kekasihnya langsung menunjukkan ekspresi antusias dan mengajak Yuho untuk segera mencari keberadaan monster roh legendaris itu demi membantu Tang Ya mengeluarkan seluruh racun di tubuhnya, sekaligus membangkitkan garis keturunan sang ketua sekte Tang. Yuho juga berencana melakukan hal yang sama dan segera menyebarkan pesan berisi pertanyaan kepada monster roh di seluruh hutan tentang apakah di antara mereka ada yang pernah melihat keberadaan pemimpin seluruh rumput biru perak di seluruh dunia tersebut. Begitu mendengar pertanyaan Yuho, sebatang tumbuhan penangkap lalat berusia 10 tahun langsung menjawab dengan tak kalah antusias dan menyebut kalau serbuk sarinya pernah merasakan aura kaisar biru perak di lembah dalam hutan. Nah, tetapi sebelum Yuho dan Wutong sempat memeriksa lembah yang disebutkan oleh tanaman penangkap lalat, angin kencang berhembus dan membuat monster roh di seluruh hutan ketakutan, di mana angin tersebut tidak lain berasal dari rombongan Kopmaster pembimbing roh Kekaisaran Ryu yang benar-benar datang ke kota Tianhai. Yuho dan Wutong mengamati kedatangan Kopmaster pembimbing roh Kekaisaran Ryu dalam diam, sebelum kemudian mulai mengkalkulasi seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke kota Mingdu. Setelah dihitung dengan seksama, Yuho menilai mereka memiliki 2 jam waktu sampai Kop pembimbing roh Kekaisaran kembali, dan tanpa pikir panjang bergegas menuju kota Mingdu karena tidak mau menyia-nyiakan waktu itu barang sedikit pun.徐天然，怎么够了？ Yuho mengenakan alat pembimbing roh humanoid level 9 yang telah dia sempurnakan sebelum kemudian melesat dengan kecepatan yang nggak ngotak menuju kota Mingdu. Sementara Yuho dan Ayang OTW, kota Mingdu masih adem ayem dengan para prajurit yang berjaga di setiap sudut kota seperti biasa, tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang sudah siap mengubah pusat pemerintahan Kekaisaran Dolim itu menjadi lautan api. Yuho tiba di kota Mingdu dengan tatapan tajam sambil mengingat bagaimana pergolakan yang terjadi ketika dia membahas rencana penyerangan ini. Rencana ini mungkin terdengar sangat kejam karena mereka bisa saja merugikan masyarakat sipil. Namun masyarakat sipil itu juga yang mendukung perang, dan kali ini dia akan membuat mereka mencicipi sendiri pahitnya perang. 10分钟后行动。 Rombongan Sekte Tang menunggu di luar kota Mingdu ketika Yuho melesat ke angkasa untuk menghancurkan alat pendeteksi roh yang akan membuat Kekaisaran Ryu kehilangan mata mereka. Tanpa ragu sama sekali, Yuho menempelkan alat peledak pada puluhan alat pendeteksi roh ketinggian milik Kekaisaran Dolim sebelum kemudian menerjunkan dirinya dengan santai dan membiarkan satu demi satu alat peledak menghancurkan pendeteksi roh yang ada di sekitarnya. Lebih dari 50 alat pendeteksi roh yang dipasangi alat peledak langsung meletus hingga mengubah pemandangan langit malam Kekaisaran Matahari Bulan menjadi semarak oleh ledakan dahsyat, dan membuat para prajurit yang berjaga menyadari bahwa musuh misterius telah datang menyerang. Yuho yang sudah bergabung kembali dengan rombongan Sekte Tang dengan santai menikmati pemandangan huru-hara ketika kota Mingdu telah berubah menjadi siaga. Begitu pula Su Tianran yang awalnya udah mau bobo cantik langsung terbangun dengan ekspresi penuh kejotan di wajahnya. Kaisar Matahari Bulan itu hanya bisa mendesis marah ketika menyaksikan alat-alat pembimbing roh di kota telah berubah menjadi bintang jatuh tak terhitung jumlahnya, dan menyadari bahwa serangan dari kelompok penyusup misterius itu
itu benar-benar telah tiba di kota Mingdu. Sementara itu, Yuho melepaskan seluruh cincin roh yang dia miliki ketika menggunakan teknik roh ke-8 miliknya untuk pertama kali dan menggabungkan kekuatan mentalia dengan kekuatan nekromansi untuk membuka gerbang neraka. 连开18道亡灵之门。 Bahkan Yuho pun tidak dapat menahan rasa terkesan dalam hatinya ketika melihat kekuatan Lia yang mampu membantunya menghemat separuh kekuatan spiritual, namun dapat membuka 18 gerbang neraka sekaligus 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan biasanya. Yuho sangat puas dengan roh jiwa ke-7 miliknya yang memang memiliki fokus pada kekuatan spiritual hingga dapat membantunya mengendalikan gerbang neraka. Dengan bantuan Lia mengendalikan gerbang neraka, sekarang Yuho bisa dengan leluasa memimpin pasukan Sekte Tang terjun ke medan perang tanpa perlu membagi fokusnya lagi. Yuho meminta kop pembimbing roh meriam berat untuk bersiap sebelum kemudian menembak beramai-ramai yang membuat kondisi kota Mingdu dipenuhi teror mengerikan. Tembakan meriam berat membuat tabir pelindung kota aktif secara bersamaan, di mana aktivasi tersebut memang membuat seluruh kota meletus dalam huru-hara. Tidak selesai sampai di sana, Yuho juga memimpin pasukan master pembimbing roh artileri untuk turun menghancurkan bangunan-bangunan kota dan menyebabkan kekacauan semakin tidak terbendung lagi. Sekelompok besar prajurit berkumpul di istana kekaisaran dan langsung melindungi Su Tianran dari serangan. Namun sayangnya Yuho dan Heiseto sudah mempersiapkan senjata khusus untuk menghukum Kaisar Dolim tersebut. Senjata yang mereka persiapkan adalah Tai I atau alat pembimbing roh puncak Sekte Tang yang berhasil membuat Su Tianran babak belur bahkan setelah menggunakan pelindung tubuh level 9. Hanya aura Tai I saja sudah cukup membuat Su Tianran dihempaskan hingga membentur tembok istana kekaisaran dan dipaksa meludahkan seteguk darah dari mulutnya hingga membuat Kaisar Matahari Bulan itu merasakan kengerian yang tidak dapat digambarkan dalam hatinya. Su Tianran memerintahkan agar daya perisai pembimbing roh ditingkatkan sampai maksimal dan segera tersenyum puas karena perisai pembimbing roh ini merupakan alat pembimbing roh tipe pertahanan tertinggi yang tidak akan bisa diterobos kecuali oleh alat pembimbing roh level 9. Sayangnya tujuan Yuho memang bukanlah menghancurkan perisai pelindung, namun untuk meloloskan ujung kepala Tai I dan menembakkan meriam berkekuatan penuh ke arah Su Tianran yang sedang tertawa-tawa di dalam sana. Su Tianran sama sekali tidak menyangka kalau para penyusup ini akan menggunakan cara sebegitu licik untuk menyerangnya. Namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali melepaskan pelindung ungu kaisar untuk menyelamatkan diri. Cahaya putih meletus dan menutupi seluruh langit kota Mingdu dan membuat Yuho merasakan ancaman hingga akhirnya mengajak seluruh rombongan Sekte Tang untuk mundur. Dan benar saja cahaya putih yang sebelumnya meletus telah memanggil 3 master dunia roh sekaligus juga master pembimbing roh level 9 yang salah satu di antaranya adalah Doluo bintang langit Ye Yulin. Tanpa banyak babi bu, Ye Yulin langsung mengeluarkan jarum dewa matahari bulan dan membuat Yuho meminta Heiseto mengaktifkan sistem pertahanan terpadu. Tanpa menunggu lama, sebuah perisai menyerupai pagoda perak menyelimuti seluruh gerbang neraka yang masih terbuka, di mana pertahanan terpadu Sekte Tang itu memang mampu menahan gempuran jarum dewa matahari bulan, meskipun kiroh yang ada di dalamnya langsung terkuras habis. Kendati demikian, proses evakuasi seluruh pasukan Sekte Tang masih belum selesai, dan karena itulah Yuho harus mencari cara untuk menghadapi 3 master dunia roh yang memburu mereka. Yuho segera membagi tugas di mana dia dan Ayang Wutong akan menghadapi Ye Yulin, sementara petinggi Sekte Tang lain dapat menghadapi 2 sisanya. Dengan demikian, pertempuran untuk menghancurkan kota Mingdu pun tidak terhindarkan lagi.
精神。 Yuho melepaskan kejotan spiritual yang bahkan mampu menghancurkan pertahanan mental level 9 milik Ye Yulin dan membuat Doluo bintang langit itu langsung sadar bahwa lawannya bukan orang sembarangan. Apalagi setelah melihat pembimbing roh humanoid yang Yuho gunakan ternyata jauh lebih maju dari semua model yang mereka miliki. Sementara dia akan menghadapi Yuho, Ye Yulin meminta agar dua tetua kekaisaran Ryu lain fokus untuk mencari tahu apa yang tersembunyi di dalam kubah cahaya. Sayangnya upaya itu pun tidak dapat mudah terlaksana karena sebelum para tetua kekaisaran Ryu itu mendekati kubah, ke-8 anggota sekte Tang lain sudah lebih dulu menghadang mereka. Tetua yang sudah sempat mendekati kubah namun karena interupsi dari para anggota sekte Tang, master pembimbing roh level 9 kekaisaran Ryu itu tidak dapat melihat apa-apa lagi kecuali banyak orang berkumpul di dalam kubah cahaya. Ye Yulin baru saja mengirimkan pesan untuk mengunci koordinat kubah cahaya kepada menara kontrol kota Mingdu ketika momentum itu justru balik dimanfaatkan Yuho untuk mengirim meriam pemandu ke sana. Ye Yulin yang panik langsung memerintahkan kota Mingdu untuk menghentikan serangan, namun sayang pesan itu sepertinya tidak akan sampai tepat pada waktunya karena dihadapkan pada situasi genting sedemikian rupa, Ye Yulin pun bertindak nekat dengan melakukan sesuatu yang tidak terduga, yaitu mengaktifkan jarum dewa matahari bulan untuk kedua kalinya. Rombongan sekte Tang auto dibuat panik ketika Ye Yulin mengaktifkan jarum dewa matahari bulan, sementara dua tetua yang lain juga semakin gencar menyerang seolah tidak mau menyia-nyiakan momentum. Karena situasi yang berbalik dengan sangat cepat, Su Sanxi juga ikut-ikutan mengambil tindakan nekat dengan melakukan pemanggilan Xuanwu untuk melakukan perpindahan ruang. Tepat ketika Ye Yulin melepaskan jarum dewa dan Yuho menahannya dengan bola es ekstrim, Su Sanxi memindahkan tetua yang dengan pemanggilan Xuanwu sebelum kemudian melemparkan petinggi kekaisaran Ryu itu ke pusat benturan yang membuatnya auto nyaho dalam sekejap mata. Tetua yang tidak tahu apa yang terjadi ketika dia tiba-tiba saja dipindahkan ke tempat yang begitu mengerikan dan segera mengaktifkan pelindung tak terkalahkan untuk menyelamatkan nyawanya. Ledakan dahsyat dari benturan jarum dewa dan bola es Yuho mengguncang seluruh kota hingga membuat Ye Yulin hanya bisa memekik panik ketika melihat keapesan rekannya. Untungnya nyawa tetua yang masih selamat berkat pelindung tak terkalahkan yang aktif tepat pada waktunya, tapi sayang seribu sayang kelegaan dan keselamatan tidak bertahan lama karena Wutong memanfaatkan situasi dengan begitu cepat ketika langsung melepaskan tebasan Dewa Naga hingga membuat tetua yang kehilangan nyawanya. Ye Yulin tidak bisa menahan kemarahan dengan segala tipu muslihat yang dilakukan oleh Yuho dan segera mengeksekusi peluncuran serangan berdasar titik koordinat yang dia kirimkan pada menara kontrol. Ketika itu Wutong menggunakan teknik roh ke-8 miliknya, yaitu tarian naga matahari yang benar-benar diremehkan oleh Ye Yulin. Namun ekspresi meremehkan itu segera berubah ketika Yuho turut mengundang Ayang dengan menggunakan desahan Dewi Salju sekaligus juga pisau ambun pagi untuk menghentikan pergerakan Ye Yulin. Tidak hanya Ye Yulin yang dihentikan, tetua kekaisaran Ryu yang tersisa pun turut terkena efek samping dari jurus Yuho dan tidak bisa membantu Ye Yulin sama sekali ketika tebasan pisau ambun pagi yang menghantamnya dengan begitu kejam. Ye Yulin dihempaskan dalam lautan es tanpa batas yang membuat Doluo bintang langit itu meludahkan seteguk cairan merah dari mulutnya dengan sangat menyedihkan. Baru setelah menerima serangan, inilah ketakutan yang intens tersemin di matanya dan membuat tetua kekaisaran Ryu itu segera mundur setelah menyadari lawannya adalah iblis yang benar-benar mengerikan. Tetua kekaisaran Ryu yang lain ikut-ikutan lari tunggang langgang bersama dengan Ye Yulin. Toh serangan meriam koordinat skala besar yang dilepaskan oleh menara kontrol akan segera menyerbu tempat ini. Yuho yang melihat puluhan bola meriam menuju ke arah mereka juga tidak mau repot-repot mengejar Ye Yulin dan fokus untuk memimpin pasukan sekte Tang untuk bersiap melepaskan serangan terpadu.
Sejumlah besar pasukan terbang Sekte Tang muncul dengan meriam pembimbing roh di tangan mereka masing-masing. Begitu pula para petinggi Sekte Tang yang juga memegang meriam yang sama. Namun bukannya mengarahkan meriam kepada lawan, pasukan Sekte Tang itu mengarahkan mulut meriam mereka kepada Yuho dan para petinggi Sekte Tang. Karena kali ini Sekte Tang akan melepaskan serangan terpadu dengan 4 meriam utama sebagai pusatnya. Puluhan meriam pembimbing roh ditembakkan dan seluruhnya terserap oleh 4 meriam utama yang dibawa terbang menjauh oleh Yuho dan kawan-kawan. Baru setelah mencapai jarak yang cukup, Yuho dan kawan-kawan melepaskan meriam mereka masing-masing dan membuat keempat meriam pembimbing roh itu meledakkan langit bersama dengan meriam koordinat Kekaisaran Matahari Bulan. Tepat pada saat yang sama seluruh rombongan Sekte Tang telah masuk ke dalam gerbang neraka dan menandakan bahwa operasi penghancuran kota Mingdu telah selesai. Meskipun kota Mingdu telah berubah menjadi lautan api, serangan hari ini hanyalah peringatan. Dan Yuho berjanji bahwa serangan mereka yang selanjutnya akan dipastikan membuat Su Tianran membayar dengan nyawanya. Baru setelah seluruh rombongan masuk, Yuho pun menginstruksikan mereka untuk mundur. Sementara dia dan Wutong harus pergi ke tempat lain karena ada hal yang penting yang menanti mereka. 走，胡同。 Sebelum ngelihat apa hal yang hendak dilakukan oleh Yuho dan Wutong, kita tengokin dulu yuk Su Tianran yang sudah bengek maksimal setelah digebugin sama Yuho di episode sebelumnya. Sekarang Kaisar Matahari Bulan Muda itu tampak begitu marah kepada seluruh bawahannya. Karena bahkan setelah kota Mingdu diserang pun mereka belum mengetahui identitas musuh yang mereka lawan. Su Tianran merasa ngeri-ngeri sedap ketika mengingat serangan yang sebelumnya dia terima, di mana andai kata cahaya kompresi energi tinggi dan perlindungan ganda alat pembimbing roh humanoid featuring alat pertahanan level 9, maka mungkin saja dia sudah pindah alam lewat jalur BGN. Meski demikian, Su Tianran berusaha mengendalikan emosinya dan memastikan lebih dulu keadaan putranya usai serangan ini. Perdana Menteri melaporkan bahwa Istana Timur tempat Putra Mahkota berada dilindungi oleh domain bintang abadi sehingga seluruh bangunan utuh, begitu pula kondisi Su Yunhan yang dapat dipastikan selamat sejahtera sentosa. Perdana Menteri juga mengabarkan bahwa saat ini Kop Master Pembimbing Roh Kekaisaran telah kembali sehingga kehancuran semacam ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Meski demikian, Su Tianran masih merasa resah gelisah karena jeda ketidakhadiran Kop Master Pembimbing Roh Kekaisaran itu bisa dimanfaatkan dengan tepat dan sempurna oleh musuh, di mana kondisi ini mau tidak mau membuatnya berpikir apakah ada udang di balik abakuan alias petinggi internal kekaisaran yang berkhianat. Mendengar suara yang serat akan dengan ancaman itu membuat seluruh petinggi kekaisaran segera bersimpuh di atas lutut mereka, sementara Perdana Menteri berusaha menjelaskan betapa kemungkinan itu sangatlah tidak logis. Hal ini disebabkan karena kota Mingdu hanya kosong tanpa penjagaan Kop Master Pembimbing Roh Kekaisaran selama 2 jam dan tidak ada satupun alat komunikasi yang dapat mentransfer informasi selama waktu tersebut untuk jarak sejauh kota Tianhai. Hey, penjelasan Perdana Menteri memanglah masuk akal, namun belum cukup menjawab kenapa setiap gerak-gerik mereka seolah sudah ada dalam kalkulasi musuh. Hal ini juga turut diamini oleh Perdana Menteri yang merasa bahwa musuh memiliki otak paling jenius karena mampu merancang sesuatu yang masih berada dalam perencanaannya. Ketika itulah Ye Yulin yang di episode sebelumnya kabur dari penggebregan Yuho akhirnya sampai di istana kekaisaran dan melaporkan semua hal yang dia alami selama baku hantam melawan musuh misterius ini. Menurut pengamatannya, Ye Yulin menyampaikan bahwa musuh memiliki semacam formasi pembimbing roh dan dipimpin oleh 10 ahli yang setidaknya berada di ranah Master Roh Suci level 80-an. Namun dari penjelasan Ye Yulin pun Perdana Menteri belum bisa menilai kenapa pasukan musuh bisa menghilang dengan begitu cepat. Menimbang kemungkinan penggunaan alat pembimbing roh tepus pandang dan bertinyi-tinyi, apakah aliansi 3 kekaisaran benar-benar berhasil mengembangkan alat secanggih itu?
Tepat ketika semua petinggi kekaisaran Ryu diliputi oleh kegelisahan dan kebingungan itulah datang Ye Shisui yang nimbrung sebelum kemudian mengingatkan Su Tianran kalau sepertinya Kaisar Matahari Bulan itu merupakan satu entitas yang sebenarnya paling berbahaya di seluruh benua Doluo saat ini. Iya, entitas itu adalah Akademi Shrek, di mana ada satu orang yang sangat memenuhi kriteria untuk mengembangkan alat pembimbing roh angga ngotak, siapa lagi kalau bukan Hu Yuho. Baru ketika nama Yuho disebut inilah Ye Yulin langsung memikik antusias karena dia yakin kalau Master Dunia Roh yang dia lawan di episode sebelumnya menunjukkan atribut es ekstrim persis seperti apa yang dimiliki oleh Hu Yuho. 不与号。 Ye Shisui mengingatkan bahwa seorang Master Dunia Roh dengan roh pelindung mengerikan seperti Yuho dapat dipastikan akan menjadi ancaman besar bagi Kekaisaran Ryu, dan oleh karena itulah Sang Doluo Dewi Kematian menyarankan agar Su Tianran segera mengudarakan perintah kepada Juzi untuk menyerang kota Shrek. Saran itu ditentang keras oleh Perdana Menteri yang merasa kondisi mereka saat ini belum cukup stabil untuk mengonfrontasi Akademi Shrek. Namun kontra itu dibalikan lagi oleh Ye Shisui dengan berkata bahwa Akademi Shrek pasti akan terjun dalam medan perang cepat atau lambat. Nah, lebih baik mereka menyerang lebih dulu daripada menunggu Yuho dan kawan-kawan datang dan menghancurkan mereka. Karena terus dibantah, kali ini Ye Shisui berbicara dengan nada sedikit mengancam hingga tiba-tiba tiba-tiba muncullah aura tandingan yang berhasil menetralisir tekanan dalam setiap kata-kata Ye Shisui, di mana aura tersebut adalah milik Kong Deming yang merupakan pendeta agung atau kepala aula persembahan Kekaisaran Ryu. Kong Deming meminta Ye Shisui menjaga sikapnya di depan kaisar dan membuat leluhur Sekte Roh Kudus itu mau tidak mau merasa kesal karena diinterupsi sedemikian rupa. Namun meskipun Kong Deming hanyalah Master Dunia Roh level 94 atau 95, Ye Shisui tidak dapat bersikap ceroboh di hadapan satu-satunya Master Pembimbing Roh level 10 di seluruh benua Dolu tersebut. Iya, Kong Deming adalah Master Pembimbing Roh level 10 yang kalau versi Master Roh udah kayak dewa level 100 gitu ya. Karena itulah Ye Shisui memilih untuk menghentikan konfrontasi sementara Kong Deming mengemukakan pemikirannya agar Su Tianran segera memberitahu Marsekal Agung alias Juzi, mengingat permaisuri kekaisaran itu merupakan orang paling ahli dalam strategi militer. Saran Kong Deming diterima oleh Su Tianran yang selanjutnya akan menyerahkan keputusan akhir kepada Juzi terkait penyerangan ke kota Shrek. Selain itu, Kong Deming juga meminta Su Tianran menyampaikan sesuatu yang krusial, yaitu terkait dugaan alat pembimbing roh tipe spasial yang kemungkinan dimiliki oleh lawan. Dan apabila kebenarannya telah dikonfirmasi, Kong Deming meminta permaisuri untuk merebut alat itu apapun yang terjadi. Singkat cerita, pesan pemberitahuan tentang Yuho, Akademi Shrek serta serangan ke kota Mingdu telah sampai di telinga Juzi, namun permaisuri kekaisaran itu harus berpikir mendalam sebelum memutuskan untuk menjawab surat Su Tianran. Juzi mengumpulkan 6 pendeta persembahan yang memang dikirim Su Tianran untuk membantunya dan meminta ke 6 pendeta tersebut mengemukakan pemikiran mereka setelah mendengar kabar dari ibu kota. Saat ini pasukan militer mereka telah berhasil menduduki kekaisaran Tianhun selama 10 hari dan semangat juang prajurit pasti sedang tinggi-tingginya karena telah beristirahat untuk waktu yang cukup. Meski demikian, para pendeta ragu untuk mengikuti perintah karena mengubah keputusan mendadak akan menunda kesempatan mereka untuk menyatukan seluruh daratan. Menurut para pendeta, saat ini kota Mingdu dapat dipastikan aman dalam perlindungan Kop Master Pembimbing Roh Kekaisaran, apalagi jumlah musuh yang berhasil masuk sangatlah terbatas. Kerusakan kota Mingdu juga bisa dinilai sebagai hal kecil apabila dibandingkan dengan pergerakan mereka sebagai pasukan utama yang akan sangat mempengaruhi situasi perang. Selain itu, seorang jenderal di medan perang bisa saja memikirkan sesuatu yang berbeda dengan kaisar, dan oleh karena itulah mereka berharap Juji dapat mengambil keputusan tanpa pengaruh pihak manapun. Juji terdiam sebentar sebelum kemudian mengemukakan bahwa menurut hematnya keputusan paling bijak yang bisa mereka ambil saat ini adalah menyerang kekaisaran Xingluo dengan dukungan penuh 2 Kop Master Pembimbing Roh.
Dengan sumber daya dan kekuatan yang mereka miliki, bahkan jutaan pasukan harimau putih pimpinan Dai Hao pun tidak akan bisa bersikap gegabah. Di sisi lain mereka dapat membatasi kota Shrek dan memastikan kalau Akademi Shrek tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk memberi bantuan. Para pendeta tampak memberikan dukungan besar pada pemikiran Juji yang membuat permaisuri Kekaisaran Ryu itu menyimpan kejulitan tentang Su Tianran yang tidak mengawasinya di garis depan. Semua tindakan Su Tianran itu membuat Juji semakin yakin pada semua keputusan yang telah dia ambil selama ini dan berharap bahwa kebenaran entah tentang apa akan segera terungkap pada akhirnya. Oke, sekarang kita baru nih pindah lagi ke Yuho dan Wutong yang sudah kembali ke kota Tianhai, tepatnya di hutan Monstero yang sebelumnya mereka datangi sebelum kemunculan Copmaster Pembimbing Roh Kekaisaran. Iya, tujuan Yuho dan Wutong kembali adalah memastikan keberadaan Kaisar Biru Perak yang sebelumnya mereka rasakan karena keberadaan pemimpin rumput biru perak itu sangat berharga untuk keselamatan Tangya. Yuho dan Wutong melintasi hutan binatang roh dengan santai sebelum akhirnya masuk ke bagian terdalam hutan dan langsung mendapatkan serangan sambutan dari Kaisar Biru Perak yang memang mereka tunggu kemunculannya. Yuho dan Wutong hanya menghindari seluruh serangan tanpa menunjukkan sedikit pun keinginan untuk melawan sampai akhirnya teknik pusaran teknik keberuntungan Yuho yang memang berasal dari singa emas mata tiga dapat menenangkan serangan Kaisar Biru Perak. Yuho paham bahwa Kaisar Biru Perak seharusnya menganggap mereka sebagai ancaman dan karena itulah dia tidak berusaha menunjukkan pertentangan sama sekali ketika meminta penguasa hutan itu untuk menunjukkan dirinya. Setelah Yuho meyakinkan bahwa dia tidak memiliki niat buruk sama sekali, tampaklah sebuah pohon biru perak raksasa persis seperti penampakan Ahin sebelum dibangkitkan oleh Tangsa. Ya, pohon biru perak itulah sang Kaisar Biru Perak di Solen 2 dan berhubung Yuho tidak menunjukkan agresi, Kaisar Biru Perak pun hanya menanyai tujuan Yuho mencarinya dengan santai. Yuho kemudian menjelaskan bahwa dia memiliki seorang teman baik dengan roh pelindung biru perak dan saat ini berada dalam kondisi terluka parah akibat dari racun Master Roh Jahat. Tanpa banyak basa-basi, Yuho mengemukakan bahwa tujuannya mencari Kaisar Biru Perak adalah demi memohon kesediaannya untuk datang ke kota Shrek dan menyembuhkan Tangya. Kaisar Biru Perak bingung karena Yuho sebenarnya memiliki cukup kekuatan untuk menghancurkan dirinya secara paksa, namun pemuda itu buru-buru menjelaskan bahwa dia sudah berjanji tidak akan membunuh monster roh kecuali untuk melindungi diri. Yuho juga menjelaskan tentang metode pengikatan jiwa yang dia temukan dan karena semua itulah dia tidak akan berusaha menyakiti Kaisar Biru Perak apapun yang terjadi. Kaisar Biru Perak cukup terkesan karena setelah hidup selama ratusan ribu tahun, dia akhirnya bisa melihat seorang manusia dengan pemikiran seperti ini. Kendati demikian, Kaisar Biru Perak tetap tidak bisa mengorbankan asal-usulnya untuk menyelamatkan teman Yuho karena tujuan utamanya hidup adalah demi melindungi seluruh rakyatnya. Baru ketika inilah Yuho menggunakan mata asyuranya dan menemukan bahwa Kaisar Biru Perak sebenarnya sudah berada di ujung usianya karena kondisinya yang saat ini membuat penguasa rumput biru perak itu tidak akan bisa melewati kesengsaraan surgawi 200.000 tahun. Perlu diketahui bahwa sekarang usia Kaisar Biru Perak adalah 190.000 tahun dan Yuho menebak bahwa keengganan untuk mengobati Tangya disebabkan karena Kaisar Biru Perak ingin menggunakan sisa usianya untuk mencari penerus. Penilaian Yuho itu langsung dibenarkan ketika Kaisar Biru Perak menjelaskan bahwa dia tidak memiliki garis keturunan Kaisar yang murni. Kaisar Biru Perak mengingat masa lalu ketika Kaisar Biru Perak terdahulu alias Ahin telah melewati keilahian dan akhirnya pergi dari dunia ini. Dia yang berasal dari cabang keluarga Kaisar secara otomatis mewarisi titel tersebut. Nah, menariknya Kaisar Biru Perak di Solen 2 ini adalah mbah-mbah yang dulu muncul di hutan pas Tangsan bangkit garis keturunan kaisarnya itu loh. Masih inget kan? Karena tidak memiliki garis keturunan yang tidak murni, kemampuan fisiknya pun sangatlah terbatas sehingga Kaisar Biru Perak hanya bisa melindungi rakyatnya sampai 10.000 tahun ke depan.
Oke, sekarang kita balik lagi ke camp militer Kekaisaran Ryu di mana Juji telah mengumpulkan seluruh perwira untuk mengumumkan rencana pergerakan mereka selanjutnya. Juji memerintahkan 3 kop besar untuk bergerak menuju kota Shrek dan berkemah dalam formasi pendukung. Sementara kop Master Pemimpin Roh ke penguasa jahat dan kop Master Pemimpin Roh Cakar Teror akan membangun formasi pembimbing roh untuk menyiapkan serangan ke kota Shrek sewaktu-waktu. Ya, pada akhirnya Juji memutuskan untuk benar-benar menyerang kota Shrek dan menandakan bahwa pertempuran besar yang tidak terduga akan segera meletus.